Selamat. Makasih, Pak. Selamat. Makasih. Karena habismu kamu diterima di kepolisian. Tanpa tes, langsung diterima tahun depan. Benar, sepenuhnya takdir manusia ada di tangan Sang Maha Pencipta. Namun bukan berarti kita harus pasrah dengan keadaan yang kita alami sekarang, karena orang-orang di video ini memberikan kita pelajaran apa itu arti berjuang dan pengorbanan, sehingga bisa merubah kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut! Beasiswa Bahasa Inggris. Video yang viral ini datang dari seorang pengemudi mobil yang bertanya kepada bocah berseragam SMP dengan bahasa Thailand. Namun, respon bocah tersebut justru menggemparkan jagat maya sebab ia mengaku tak bisa berbahasa Inggris. Padahal, sang pengemudi berniat mengerjainya dengan bahasa Thailand. Pakai apaผมทายแล้วพับก็บานมีกระองค่อย Nggak ngerti doang. รับหาปะทำนาย Nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa kalau kau Mukanya sangat terlihat kebingungan ya, Penners. Akibat dari postingan tersebut dan sampai membuatnya viral di seluruh media sosial seperti TikTok, Instagram maupun Twitter, ada sebuah lembaga bahasa Inggris With English berencana memberikan beasiswa belajar bahasa Inggris kepada bocah tersebut. Kabarnya pun dibenarkan dengan unggahan di akun official Twitter milik With English. Cuitan @withenglish_id yang menawarkan beasiswa tersebut direspon warganet dengan harapan bisa langsung mempertemukan anak laki-laki itu. Cuitan tersebut sudah di-retweet lebih dari 16.000 kali dan 50.000 likes. Akhirnya, seorang sutradara film, Haris Niza, menjawab cuitan tersebut. Dia mengaku bahwa dia yang merekam video viral yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Haris pun mempertanyakan kebenaran dari tawaran beasiswa lembaga bahasa Inggris itu. Lalu di unggahan lain, Haris memposting foto pengemudi mobil dengan bocah laki-laki itu. Dan Penners, berkat bantuan dari para netizen yang membagikan postingan tersebut, akhirnya bocah tersebut ditemukan oleh lembaga bahasa Inggris itu. Wah, hebat banget ya Penners, berkat kecanggihan teknologi dan orang-orang yang berhati baik di media sosial, mencari orang pun kini menjadi mudah. Terima kasih para netizen. บางคนเป็นนับลำทอนนะไปกับพังผมทายแล้วพับก็บานมีกระองค่อย Nggak ngerti doang. รับหาปะทำนาย Nggak bisa bahasa Inggris. Kuli jadi TNI. Untuk menjadi abdi negara tidak harus dari keluarga yang terpandang ataupun orang kaya ya Penners. Semua kalangan masyarakat Indonesia bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi anggota TNI asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kisah inspiratif dan penuh dengan motivasi ini dibagikan oleh salah satu anak muda yang dulunya menjadi kuli namun sekarang dengan kerja keras, semangat, dan doa berhasil menjadi salah satu anggota TNI AD. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Perkenalkan, nama saya Hedi Ranam. Saya asli Cirebon. Saya di sini sekarang lagi kerja proyek kuli bangun lah, ngerjain saluran, segala macam, masang unit, terus juga ada masang keramik juga, ngecat segala macam, bikin scaffolding. Dulu itu saya sekolah MTS. Saya kasihan sama bapak saya, dia juga kan kerja buat 9 orang yang di rumah sendirian. Dilansir dari tribuntimur.com, Haidir Anam merupakan anak muda yang sejak kecil mempunyai cita-cita ingin sekali menjadi seorang TNI. Namun karena faktor ekonomi, Anam harus mengubur cita-citanya itu. Dan singkat cerita, demi membantu keuangan keluarga, Mas Anam memutuskan untuk ikut bekerja kuli bangunan bersama Sandi, sahabatnya dari kecil yang saat itu dan sampai saat ini masih bekerja di Mabes TNI AD sebagai kuli bangunan. Sebelum Anam kerja bersama Sandi di Mabes AD, Sandi pernah menjadi
menjadi perhatian publik karena tertangkap kamera sedang makan siang bersama dengan orang nomor 1 di TNI AD, Pak Jenderal Andika Perkasa. Sembari makan, Sandi menceritakan tentang keterbatasan fisiknya dan dia juga bercerita bahwa dia punya sahabat dari kecil mempunyai cita-cita menjadi seorang TNI. Namun karena faktor ekonomi keluarganya, dia memilih untuk ikut kerja menjadi kuli bangunan bersamanya. Mendengar hal itu, saat ada pendaftaran online untuk Tamtama, Pak Jenderal Andika Perkasa menghampiri Anam yang sedang merapikan tutup lubang got dan menyampaikan bahwa pendaftaran Tamtama sudah dibuka. Pendaftaran udah mulai belum? Sudah, coba cek pendaftaran online kalau nggak salah. Tamtama, segera. KTP mana? KTP Cirebon. Ya udah. Nanti begitu istirahat cek ya. Apakah sudah kelihatannya sudah mulai pendaftaran online? Segera ya. Umur berapa? 20. Ya udah. Semua syarat-syarat sudah siap. Kemarin sih udah, cuma ntar SKCK-nya diganti lagi. SKCK itu apa? Surat kelakuan baik dari kepolisian. Oh ya udah. Ya gampang gitu kan. Ya udah cepat. Terus setelah daftar lapor saya. Lapor saya pendaftaran online-nya. Terus kapan mulai kumpulin apa, lapor saya. Oke? Besok. Oke? Terima kasih Pak. Ya, harus siap ya. Dan mulai dari situlah, Mas Anam seperti menemukan kembali puing-puing harapan yang sudah lama ia kubur. Akhirnya, sahabat Mas Sandi ini bisa mengikuti tes atau seleksi menjadi TNI, dan dengan semangat juang yang tinggi, Mas Anam berhasil lulus dan menjadi prajurit TNI AD. Kemudian, beginilah momen mengharukan pertemuan dua sahabat sejati yang sudah lama tak bertatap muka. Anam nyamperin ke Sandi dan nyapa lah. Sandi juga kaget ya. Halo Mak, Mit. Mak. Kahandap atau kahandap? Yang kenang-kenangan, oh. Oh, lagi kadio. Video ini penuh dengan bawang ya Penners, jadi ikut terharu nih. Kisah dua sahabat ini tentu bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua ya Penners. Keterbelakangan mental tidak harus hidup bergantung pada orang lain. Dan apapun cita-cita kita, asalkan niatnya baik, punya semangat yang membara, pasti akan ada jalan untuk bisa menggapainya. Bagus. Sekarang udah beda. Sam. Kan tentara udah nggak bukan Anam temannya waktu itu lagi. Sam. Hafid Quran. Remaja penghafal Al-Quran atau Hafiz ini ditawari untuk menjadi polisi di Polda Jatim. Remaja yang bernama Febri Andi Hediana atau biasa disapa Febri ini berusia 20 tahun asal Surabaya hendak melamar pekerjaan sebagai cleaning service di Polda Jatim. Namun penghafal Al-Quran atau Hafiz ini justru ditawari jadi polisi. Tidak tahu bahwa ini direkam, Dirbinmas Kombes Pol Asep Irfan Rosadi atau kepala di satuan kerja tersebut bertanya kepada Febri bahwa selain menjadi cleaning service, dia bisa apa? Jawaban dari Febri ini lantas membuat Kombes Pol Asep kaget dan Febri langsung diterima bekerja di kantor beliau bekerja. Benar, udah. Masih mencari materi untuk bahan video. Bikin narasi dulu. Sebelum sempat kan saya mau bikin naskah untuk besok. Bikin narasinya, satpam itu apa, gini ada di buku itu sedikit sampai ke sarang, baru cari bahannya. Oke, makasih dikunci ya. Oke, makasih semuanya. Bang. Selamat. Makasih ya. Selamat. Karena habismu kamu diterima di kepolisian tanpa tes
langsung diterima tahun depan. Selamat. Namun, Febri mengaku tidak ada niat yang muluk apalagi menjadi seorang polisi, sebab itu adalah sesuatu yang mustahil baginya. Ia hanya ingin membantu ibunya mencari nafkah dengan rezeki yang halal apapun itu pekerjaannya. Sebab ia merupakan anak laki-laki satu-satunya yang harus menanggung beban keluarganya pasca ditinggal sang ayah meninggal dunia. Terkait video tersebut, Kombes Pol Asep Irfan Rosadi meluruskan, beberapa waktu terakhir ini ada beberapa video viral terkait cleaning service yang langsung diterima sebagai anggota polisi. Jadi Penners, sebenarnya Febri ini tidak langsung diterima sebagai polisi ya, melainkan sebagai staf Kombes Pol Asep selaku staf yang membantu kebersihan di kantor polisi. Namun setelah tahu bahwa Febri adalah hafid, jadi beliau memutuskan untuk melatih Febri menjadi seorang polisi dan menyuruhnya untuk mengajari beliau dan staf lain membaca Al-Quran. Sementara Febri saat ditawari jadi polisi, ia hanya menjawab insya Allah. Pasalnya, ia mengaku belum tentu besok bisa melewati tes itu. Selain itu, Febri juga menjelaskan niatnya melamar hanya ingin bekerja sebagai cleaning service dan tidak ada niatan lain. Nah, Penners, walaupun sudah ditawari menjadi seorang polisi, lantas tak membuat dia untuk bertinggi hati. Jadi, jangan terlalu meninggikan ekspektasi ya, karena belum tentu realitanya akan seperti apa yang kita harapkan. Selamat. Karena habismu, kamu diterima di kepolisian. Tanpa tes, langsung diterima tahun depan. Selamat. Jual sepatu demi susu. Warga Kampung Mutihan, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Solo ini menjadi viral di media sosial lantaran aksinya yang membuat haru para warganet. Bapak Ari Prasetyo ini menukar sepatu bekas miliknya demi sebuah susu formula untuk anaknya. Terlebih lagi, Pak Ari ini hanya berprofesi sebagai karyawan cleaning service di sebuah puskesmas di Kabupaten Sukoharjo. Behind the moon, it might be dark, but I see your light. I'm not afraid, I will stay alive for you. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang mendengar ada warganya kesulitan ekonomi di tengah pandemi, sehingga harus menukar sepatu bekasnya demi sekotak susu untuk anaknya, lantas langsung tanggap pada kejadian tersebut. Bahkan, dia juga meminta untuk semua jajarannya seperti lurah, camat, dinas, dan OPD selalu aktif, jangan menunggu sampai viral terlebih dahulu. Hal ini diminta dirinya agar tidak ada warga yang tidak bisa makan. Tegaskan ke lurah-lurah, camat-camat, dinas sosial, semua kepala OPD itu jangan nunggu viral. Terus Bapak Ibu, teman-teman lurah yang ada di wilayah itu juga harus selalu aktif. Kemarin saya tekankan jangan sampai ada warga yang tidak bisa makan, jangan sampai ada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Intinya itu aja, jangan nunggu viral, harus selalu gerak di bawah, ngerti keadaan warga di bawah seperti apa. Adapun Bapak Ari menurut Gibran ditugaskan sebagai hansip di Kelurahan Sondakan, yakni berada di wilayah Pak Ari bermukim atau tempat tinggalnya. Hanya saja Gibran tidak menjelaskan berapa honor atau gaji hansip tersebut. Namun berdasarkan informasi, honor atau insentif setiap kali datang sebesar Rp70.000 per kali datang atau dinas. Sementara setiap minggu ada hari libur dan ditetapkan sistem shift kerja. Wah, semoga berkah ya Pak pekerjaannya supaya bisa membeli kebutuhan rumah tangga yang lainnya juga.